Jika engkau lelah dalam kebaikan, maka lelah tersebut akan hilang dan kebaikan akan abadi. Jika engkau bernikmat-nikmat dalam dosa, maka kenikmatan itu akan hilang dan dosa tetap. Begitulah sosok Tayyip Erdogan, seorang presiden Turki yang selalu mengandalkan agama dalam setiap bidang. Memang dalam melakukan suatu kebaikan selalu dihadiri dengan rasa lelah dan rasa ingin menyerah dalam melakukan kebaikan tersebut. Itulah yang namanya cobaan dalam melakukan sesuatu hal yang baik. Begitu juga dalam melakukan keburukan, yaitu melakukan dosa, kita akan selalu dihadiri dengan kenikmatan dalam hal tersebut. Namun kenikmatan itu akan hilang dan dosa akan tetap sebagaimana layaknya tetapnya kebaikan dalam suatu perbuatan yang baik. Seorang wanita yang menjauhi keibuan mengatakan saya bekerja, berarti dia sebenarnya menolak keibuan. Dengan bersembunyi di balik kata saya bekerja, seolah-olah ia hanya ingin menafkahi keluarganya. Tetapi yang harusnya dia lakukan ialah menjadi ibu dengan mendidik dan merawat anak-anaknya. Yang pada hakikatnya menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya ialah suatu kewajiban bagi wanita tersebut. Namun karena ia menolak status keibuan yang ada pada dirinya, ia bersembunyi di balik kata saya bekerja. Dengan dalih, ia ingin menafkahi keluarganya. Itulah yang dimaksud dengan bersembunyi di balik kebaikan. Apapun yang dikatakan Tuhan kita, apapun yang dikatakan Nabi kita yang tercinta, kita akan mengikuti jalan itu. Begitulah prinsip hidup Erdogan. Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah Tuhan dan Nabi yang dicintainya. Sehingga pada masa sekarang, banyak orang yang kontra dengannya. Karena yang ia lakukan ialah berdasarkan kebenaran. Karena kebenaran selalu ada yang menentang dalam segi hal apapun. Mereka yang ingin menjatuhkan kita akan tenggelam dalam bayangan mereka sendiri. Begitulah tekad Erdogan dalam menghadapi setiap masalah. Ia tidak akan pernah mundur sedikit pun, sekalipun musuh itu lebih besar darinya. Dan bahkan ia beranggapan bahwa orang yang ingin menenggelamkan ataupun menjatuhkan dia, orang itu akan tenggelam dalam bayangan mereka sendiri. Selama para pemuda berdiri, tidak ada yang bisa mengubah jalan kita. Begitu besar harapan Erdogan kepada para pemuda Turki pada masa itu. Bahkan dia mempertaruhkan jalannya, mempertaruhkan mimpinya kepada para pemuda yang berdiri untuk menegakkan jalan dan mimpinya kepada negara Turki. Karena dengan jiwa pemudalah, mimpi-mimpi negara akan terwujud satu persatu. Untuk negara ini, kami datang bukan untuk menjadi tuan, tetapi untuk menjadi pelayan. Itulah moto kepemimpinan seorang Erdogan. Dia menjabat sebagai pemimpin, memakai pakaian kekuasaan, bukan sebagai menjadi tuan untuk dihormati dan dilayani dengan baik, tetapi dia sendiri ingin menjadi pelayan untuk masyarakatnya supaya hidup adil dan makmur senantiasa bahagia. Kami tidak meninggalkan korban yang tertindas dalam cengkraman kekejaman dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitulah prinsip kepemimpinan Presiden Erdogan. Ia tidak akan pernah meninggalkan korban dari penindasan kekejaman, sekalipun itu bukan milik negaranya sendiri. Karena prinsipnya ialah menegakkan keadilan bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini, bukan cuma terkhusus kepada negara Turki sendiri. Setiap detik yang kita habiskan bersama anak-anak kita bisa menambah nilai bagi kehidupan kita dan dunia kita. Ketika didikan yang didapat oleh anak-anak berdasarkan didikan dari orang tuanya, maka harapan kita terhadap anak selaku orang tua akan terwujud dengan sepenuhnya. Dan dengan kedekatan kita terhadap anak-anak kita
akan menambah nilai bagi kehidupan kita selaku orang tua pribadi dan akan menambah perubahan bagi dunia. Kita membutuhkan politik yang memiliki landasan kuat, yang tidak goyah. Ketika seseorang sudah ikut andil dalam jabatan politik, maka dia harus mempertimbangkan kembali landasan dia dalam berpolitik. Apakah landasannya kuat atau tidak? Jika landasan berpolitiknya tidak kuat, maka politiknya akan mudah goyah, dan rencana yang dia rancang pun akan mudah roboh dengan seiring berjalannya waktu. Karena tantangan dalam politik tidak semudah yang dibayangkan di luar sana.